Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Ya. Mekanika bahan. Oke. Jadi yang kita akan pelajari ini saya ulangi. Jadi kita akan pelajari di sini adalah yang pertama adalah kita belajar tentang sifat penampang. Kemudian baru kita masuk ke tegangan regangan. Baru nanti kita masuk ke deformasi. Nanti yang ini ceritanya. Deformasi dalam hal ini kita bicara tentang lendutan dan rotasi. Ini 3 topik yang akan kita pelajari, tapi meet-nya kita di sini nih meet. UTS-nya kita di sini. Nanti ini kita baru UAS. Oke. Untuk ini kita belajar sifat penampang ini kalian ketika selesai belajar tentang sifat penampang, maka kalian punya pengetahuan yang sangat bagus, yang sangat mendukung ketika kalian belajar mata kuliah selanjutnya. Jadi sifat penampang itu kalian akan jadi orang jago bagaimana membuat penampang yang betul-betul punya kata kunci apa? Penampang itu akan menentukan kita punya konstruksi kuat atau tidak, kaku atau tidak gitu. Dengan penampang kita pandai menentukan, oh jangan kasih begini, kita bikin tidur, kita bikin berdiri. Dengan begitu kita bisa tahu kapan harus penampang itu kita buat tidur, kapan harus penampang itu harus buat berdiri. Misalnya kapan penampang itu kita bikin begini, kapan penampang itu kita buat demikian. Itu kita belajar sifat penampangnya di situ. Jadi kita belajar sifat penampang, kita belum cerita material pembentuknya. Kita hanya bicara tentang manfaat daripada bentuk penampang itu sendiri. Apa kita harus pakai modelnya model T? Apa kita bikin model penampang kita model I? Apakah kita kotak? Apa kita model pipa? Itu semua nanti kita belajar di sini tentang sifat-sifatnya. Dengan kita punya pengetahuan sifat-sifat itu, maka nanti kita akan hubungkan sifat-sifat itu dengan tegangan dan regangan. Kalau kita sudah cerita tegangan dan regangan, itu masih juga unsur yang kita pakai adalah masih unsur dimensi yang kita akan gunakan. Masih unsur sudah ada melibatkan material. Tapi tidak menjadi itu ujungnya. Tapi kita lebih banyak belajar kepada tegangan dan regangan berbagai macam kita punya penampang. Jadi unsur mutunya belum terlalu kita libatkan. Nanti setelah kita masuk ke deformasi, deformasi kita akan melibatkan sifat penampangnya dan kita akan melibatkan tentang tegangan dan regangan di dalamnya. Tapi lagi-lagi tegangan regangan itu menjadi kita tidak jadi dominan karena sifatnya untuk menentukan rotasi, untuk menentukan kita punya lendutan, hanya dimensi dan mutu yang paling menentukan di dalamnya. Keterwakilan tegangan regangan hanya diwakili nanti kita belajari di sana hanya diwakili dengan satu yang kita sebut dengan namanya modulus elastisitas gitu, modulus penampang. Modulus penampang itu nanti modulus elastisitas itu nanti akan menjadi mewakili tegangan dan regangan. Oke, next kita nanti belajar berikutnya. Jadi sekarang kita tentang sifat penampang ya. Sifat apa itu yang kita pelajari di sifat penampang? Jadi yang pertama kita pelajari adalah sifat penampang. Sifat penampang atau section properties. Ya,
Sifat penampang, apa yang kita pelajari di sifat penampang? Yang kita pelajari pertama adalah kita belajar tentang luas. Belajar lagi tentang definisi luas. Kita belajar ulang yang namanya modulus penampang. Atau kita sering bilang statis momen. Oke. Kita belajar yang namanya titik berat, titik pusat penampang. Kita belajar yang namanya momen inersia. Kita belajar yang namanya jari-jari girasi. Nanti kalau kita coba, insya Allah kalau kita punya waktu, kita akan hubungkan dengan angka kelangsingan. Dengan kelangsingan. Baru ada namanya inti keren. Ini 2467 minimal 6 yang kita akan bahas cerita tentang sifat penampang. Jadi kita akan belajar tentang luas, kita akan belajar teori tentang statis momen, baru kita akan belajar titik pusat penampangnya, momen inersia, jari-jari girasi, kemudian angka kelangsingan kalau kita perlu, kemudian kita tambah dengan inti keren. Ini materi yang tidak boleh salah satu tidak. Jadi kalau kita cerita luas penampang, kita harus tahu dulu baru kita bisa statis momen. Kalau kita bisa statis momen, baru kita bisa titik pusat penampang, atau orang bilang titik berat. Saya lebih suka menyebutkan titik pusat penampang karena kita cerita penampang nggak ada beratnya. Jadi titik pusat penampangnya, kemudian atau titik pusat penampang itu mungkin kita bisa sebut dengan kalau sumbu simetris enggak. Jadi artinya pusat kalau kita titik itu jadi menyebabkan punya keseimbangan ke segala arah kalau tergantung kita punya titik pusat penampangnya yang kita mau lihat. Kemudian selanjutnya adalah kita tidak bisa momen inersia kalau kita tidak punya pengetahuan tentang pusat penampang. Kita tidak bisa menghitung jari-jari gerasi kalau kita tidak punya pengetahuan tentang momen inersia. Inti keren juga ada hubungan dengan kita punya momen inersia. Jadi kita tidak bisa mencerita langsung lompat-lompat, maka pengetahuannya harus satu-satu kita harus tahu. Jadi harus kita kuasai luas, kita momen statis momen, kita titik pusat penampang, kita tahu momen inersia, baru seterusnya. Nanti setelah kita tahu ini semua, baru kita enak masuk ke dunia tegangan. Kalau kita nggak tahu ini, tegangan kita hampa. Nanti kita akan lihat. Oke, sekarang kita mulai dari yang pertama, luas. Saya bahas cepat-cepat aja luas. Luas kalian kenal, ya. Jadi kalau kita punya persegi, misalnya, ada yang tahu rumusnya? Kalau kita punya persegi, luasnya sama dengan sisi kali sisi, A kali A. Kalau kita punya persegi, misalnya ini B, ini H, maka luas sama dengan B kali H. Kalau kita punya bentuk kita segitiga begini, ini siku-siku, ini A, ini T, sama dengan, luas sama dengan 1/2 alas kali tinggi. Kalau kita punya segitiga begini, ini A, ini B, ini C, kita punya luas sama dengan sama dengan kita punya A, punya B, punya C, kita punya luas sama dengan akar S dikali S kurang A dikali S kurang B dikali S kurang C, di mana S sama dengan 1/2 A tambah B tambah C. Kalau kita punya lingkaran, luasnya punya jari-jari R, luasnya sama dengan
pi r kuadrat atau 1/4 pi d kuadrat. Kalau kita punya trapesium, luas sama dengan? Halo? A tambah B per 2 kali T. Mengapa kita menjadi susah menghafalnya? Sebenarnya gara-gara kita tidak sadar apa yang kita tulis. Coba kita lihat. Itu mengapa sebenarnya itu menjadi sangat mudah untuk kalian hafal. Saya sentuh sedikit aja yang ini. Jadi kalau kita tahu bahwa kita tahu bahwa kalau kita punya begini persegi begini, segi panjang, ini asalnya semua ada siku. Ya, kalau ini siku-siku sebetulnya cukup 3 ini siku-siku pasti siku-siku yang lainnya, ya. Maka kalau kita tahu ini kita punya, sebutlah panjang, ini lebar, maka luas sama dengan panjang kali lebar. Kalau ini saya garis bikin begini, maka ketika berapa luas yang saya bikin modelnya dari trapesium? Saya sederhana. Kalau kita mau bikin ini kita bagi 2. Jadi luas yang ini akan sama dengan luas yang sana. Kalau ini kita bagi, luas ini akan sama dengan luas ini. Jadi sesungguhnya kita bisa ganti panjang ini. Jadi sama dengan kalau kita bilang ini X, maka luas sama dengan panjang X kali L. X kali L. Apa itu X? Ya memang karena panjang ini setengah, ini panjang ini. Sesungguhnya panjang itu menjadi yang itu ditambah P jadi sama dengan A tambah P bagi 2 itu sama dengan X. Begitu juga kalau saya tanya, kita kembangkan. Kalau kita punya luas jajar genjang, bagaimana rumusnya? Ini punya L, ini punya T. Ini luas jajar genjang sama dengan tingginya adalah T. Rumus jajar genjang sama dengan? Halo? Rumus jajar genjang sama dengan? Ya? Kita punya lebar L kali T. Cara berpikirnya gimana? Karena jajar genjang adalah sisi-sisinya sama. Semua sisi-sisinya kemiringannya sama. Maka cukup kita adalah kita kembalikan ini kasih terus begini. Ini kita kasih terus. Sesungguhnya luas ini kalau kita buang ke sini sama. Jadi sama dengan segi 4. Jadi rumusnya cukup dikali L kali T. Oke? Sayangnya kita cuma menghafal. Padahal kita cukup dengan segi 4. Kita sudah bisa bikin rumus-rumus yang lainnya. Kita bisa turunkan. Oke. Sekarang kita punya segitiga. Ini yang paling parah di kita ini. Segitiga siku-siku. Ini pada prakteknya banyak yang nggak paham. Apa arti dengan tinggi? Apa arti tinggi? Luas segitiga siku-siku artinya bahwa luasnya 1/2 alas kali tinggi. Apa itu tinggi? Orang nggak tahu tinggi ya tinggi. Tinggi itu adalah tegak lurus A. Kalau kita bilang A dikali T bagi 2 itu A itu adalah tegak lurus daripada T atau T tegak lurus daripada A. Itu. Kan teorinya begini, kan ini segitiga. Gini, kan semula segi 4. Ini A, ini B, ini siku-siku. Kan A kali B itu luas sama dengan A kali B. Kalau segitiga cuma setengah ini, berarti tinggal bagi 2. Maka artinya apa? Tinggi di situ adalah yang tegak lurus. Tegak lurus itu apa? Ya siku-siku. Sisi alas. Jadi ngertinya begitu. Oke, itu cerita tentang luas. Tapi kalau kita cerita yang paling mudah menceritakan luas, definisi luas adalah luas sama dengan integral dA. Ini luas yang punya makna bisa menceritakan semua apapun namanya, itu luas sama dengan
integral dari dA. Apa itu dA? dA itu adalah misalkan saya punya diagram kartesius demikian, kita punya sembarang penampang, ini punya jarak dari sini ke sini misalnya, ini punya jarak ke sini, ini kita bilang Y, jarak dari sini kita bilang Y, ini ada luas yang cukup kecil yang saya ambil, di sini punya luas yang cukup kecil, di sini saya sebut dA. Maka dA itu untuk mendapatkan luas yang kita ini, luas kita ini semuanya, maka cukup dengan A sama dengan kita integral dA-nya. Itu adalah luas. Gitu. Nah, nanti nonton pembuktiannya, rumus-rumus yang lain, silakan nonton di video sebelumnya. Ada cerita tentang, karena saya percepat saja cerita tentang luas. Oke, nanti silakan nonton di YouTube yang minggu lalu saya upload. Oke, kita lanjut. Masuk ke yang berikutnya adalah kita masuk yang namanya statis momen. Ya. Kita masuk ke namanya statis momen. Ya. Apa itu statis momen? Statis momen itu didefinisikan dengan, lagi-lagi kita punya seperti penampang di atas, maka statis momen kita definisikan dengan, simbolkan dengan huruf S, SX, berarti statis momen terhadap sumbu X. Jadi membacanya begitu. Kalau SX artinya mengertinya bahwa ini statis momen terhadap sumbu X. Maka rumusnya adalah integral daripada Y dikali dA. Jadi ini sumbu X kita, ini sumbu Y. Kalau kita integral, kita cari statis momen terhadap sumbu X, maka rumusnya adalah ini. Jadi yang dipakai adalah, kalau kita bahasakan ini apa? Ini sesungguhnya adalah, ini ada luas, ini adalah jarak. Nah, definisi ini luas kali jarak, jarak yang mana? Nah, ini kalau kita terjemahkan adalah jarak dari pusat penampang ke sumbu yang kita mau hitung, sumbu referensinya. Jadi mudah, luas kali jarak. Itu namanya statis momen. Oke. Jarak yang mana? Jaraknya yang dimaksud adalah jarak ke pusat penampang. Oke. Jadi kalau ini jarak yang dimaksud adalah Y yang ini. Oke? Jadi kalau yang kita SY, jadi sumber referensinya terhadap sumbu Y, maka kita lakukan dengan cara bahwa integral X dA. Oke, luas kita kali jarak ke 2A. Oke? Itu namanya statis momen. Gitu. Kemudian kita langsung, saya lanjut. Kalau kita statis momen kita terhadap XY, kita mau hitung statis momen kita terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi artinya berarti kita lakukan integral gimana? Bisa enggak kita lakukan? Statis momen terhadap IX dan IY, atau terhadap sumbu X dan sumbu Y. Terhadap sumbu X dan sumbu Y, otomatis ini tidak bisa kita lakukan, ya, gitu. Oke? Jadi tidak bisa kita lakukan, maka ini tidak ada statis momen terhadap kedua sumbu X dan sumbu Y. Oke, lanjut. Andai kata kita misalnya, sekarang itu kita cerita tentang apa artinya dari ini. Jadi ini statis momen terhadap sebuah sumbu referensi yang mau kita hitung. Oke? Nah, sekarang kalau kita mau cari, kita hubungkan ini. Berikutnya kita masukin namanya titik pusat penampang. Oke. Maka titik pusat penampang definisinya, kita turunkan ya. Kita turunkan apa itu titik pusat penampang. Misalnya gini, saya gambar kembali.
Ini memperbaiki yang sebelumnya. Gampangnya kita ambil, saya mau bikin satu penampangnya persegi aja gitu. Kemudian penampang ini pusat penampangnya di sini, ini pusat penampang di situ. Misalnya dia punya jarak, ini pusat penampang ini. Ini punya jarak dari ke sini adalah, sebutlah saya ganti warna lain. Ini dari sini ke sini itu Y. Oke. Kemudian dari sini ke sini itu ada, saya bilang Y aksen lah gitu. Jadi kalau kita definisikan bahwa kita punya statis momen, itu adalah jarak, saya ini apa namanya? Ini Y kita, yang satunya yang ini Y. Gitu. Oke. Bentar. Saya kembalikan yang tadi. Oke, kita kembalikan ke yang tadi aja. Y-nya yang ini. Jadi kalau kita hitung, kita punya, jadi luas ini, kita punya luas yang ini, gitu. Kita akan lakukan, kita ini punya sumbu sendiri, misalnya di sini, sumber referensinya di sini, ya. Taruhlah kita sebut, saya gambar. Nih, kita punya sumber referensi yang di sini, sebutlah X aksen. Kalau kita lakukan, kita status momen terhadap sumbu X yang di sini, jadi Sx saya kasih warna yang sama, Sx aksen sama dengan integral Y aksen kali dA. Oke. Kalau saya mau lakukan statis momen terhadap sumbu X yang bawah, kasih warna sama, Sx sama dengan integral daripada kita punya Y dA. Andai kata kita sudah punya statis momen terhadap ini, kita lakukan ini selisih daripada ini, selisihnya adalah Y dikurangi Y aksen. Oke? Kalau kita sudah punya statis momen terhadap sini, kita mau cari terhadap ini, maka kita bisa lakukan bahwa statis momen kita yang berikutnya, sebutlah ini, kita sebut sebagai, sebutlah A gitu. Nanti A. Maka sama dengan integral Y kurang Y aksen dA. Oke? Kalau kita lakukan ini, statis momen terhadap sumbu A, ini kita samakan sama dengan 0. Ini kalau kita lakukan ke dalam, jadi integral YA dA dikurangi integral Y aksen dA sama dengan 0. Nah, sekarang apa yang kita bisa lihat? Kalau kita punya, jadi sesungguhnya kita, apa namanya, saya coba mau ceritakan gimana ini. Nah, oke. Jadi kalau kita pahami definisi daripada statis momen adalah luas dikali jarak. Sesungguhnya sama saja bahwa ini luas yang ini, luas ini kita kali jarak ke sini. Kali jarak dari pusat penampang ke sini. Oke? Jadi sama saja dengan kita boleh definisikan menjadi yang kiri ini adalah ini kita bisa ganti dengan dA. Ini kita bisa ganti dengan luas dikali jarak Y.
Oke? Maka kalau kita lakukan itu sama dengan luas yang sana, kita kali jarak karena kita tahu jaraknya, maka ini kita bisa lakukan kurang integral I aksen dA sama dengan 0. Maka kita bisa dapat ini ya yang kita sebut menjadi ini adalah Y bar, maka kita dapat Y bar sama dengan integral I aksen dA dibagi A. Inilah yang kita kenal dengan titik pusat penampang. Nah, jadi rumus titik pusat penampang menjadi mudah bahwa ini kita bisa tulis menjadi, kalau kita ingin cari X bar, analoginya dengan itu sama dengan statis momen terhadap sumbu X dikali dA dibagi integral dA. Di mana integral dA yang ini adalah sama dengan integral dA sama dengan A. Maka kita dapat bahwa rumus untuk mencari titik pusat penampang adalah integral X dA dibagi dengan integral A. Atau statis momen terhadap sumbu X dibagi dengan ini terbalik, statis momen terhadap sumbu ini harusnya kalau terhadap Y ini X ya. Ini ada kesalahan huruf. Harusnya ini terhadap sumbu X ya. Jadi kita Y bar menjadi kok ada kesalahan ya? Ini SA terhadap sumbu A sudah benar. Oke. Jadi ini harusnya adalah bukan menjadi, ini bukan jadi Y bar, tetapi ini adalah X kali X bar sama dengan ini menjadi X bar. Nah, udah benar saya salah. Ini udah benar ya. Ini ada benar adalah A dikali dengan Y bar. Maka ini menjadi Y. Oke. Ini integral bukan S ya. Ini integral ya. Jadi posisinya adalah kalau kita mencari X bar adalah ini menjadi integral X dA, atau kita tulis dengan singkat adalah X bar sama dengan SY dibagi A. Kalau kita punya Y bar itu sama dengan menjadi integral Y dA dibagi A, atau sama dengan Y bar kita bisa tulis sama dengan statis momen terhadap sumbu X dibagi A. Itulah kita punya titik pusat penampang. Oke. Kalau kita sudah punya pengetahuan ini, maka kita lanjut dulu dengan statis momen. Kita lanjut dulu dengan statis momen. Sekarang statis momen terhadap sumbu pusat penampang. Statis momen terhadap sumbu pusat penampang. Jadi misalnya kita punya penampang kita. Sebelum masuk ke pusat penampang, salah satu dulu kita bikin. Statis momennya kita mau bikin. Misalnya ini kita punya penampang kita, saya ambil apa? Bentuknya yang kemarin segitiga ya. Oke, kita ambil segitiga aja. Tapi segitiga saya rubah. Segitiganya segitiga sama kaki gini. Jadi dia punya dimensi sini, dimensi ini adalah sebutlah B, tingginya adalah H. Kita mau hitung statis momen terhadap, ini saya gambarkan, ini sumbunya, ini sumbu X. Saya mau cari berapa SX sama dengan berapa. Jadi cara memandangnya kita ambil sebuah elemen yang kecil di sini, cukup kecil di sini. Nih, kita ambil elemen sangat kecil. Ini kita sebutlah luasannya dA. Oke. Kita ambil elemen sekecil ini, kita sebutlah itu adalah dA. Dan punya jarak ke sumbu netral kita adalah jaraknya ini. Sebutlah jaraknya itu adalah Y. Kalau lebarnya ini B, maka jadi pertanyaannya berapa lebar yang ini? Itu kita sebut B aksen. Dan tebal yang kita ambil yang cukup kecil ini, kita sebut tebalnya sebesar DY. Oke.
Kita ambil tebalnya sebesar DY. Karena saking kecilnya maka kita sebut DY. Maka kita bisa tahu bahwa DA sana menjadi rumusnya sama dengan B aksen dikali dengan DY. Karena saking kecilnya kita anggap per segi panjang. Oke. Tapi pertanyaan B aksen berapa? Nah, B aksen sesungguhnya kita bisa lakukan dengan ini karena segitiga ini kita boleh diikati dengan segitiga siku-siku begini. Kita pakai namanya segitiga sebangun. Kalau ini tinggi ini adalah panjang ini adalah kita sebut H dalam hal ini kita sebut H. Atau saya gambar berdiri saja supaya lebih oke. Ini saya ngambil setengah aja. Ini saya sebut adalah B per 2. Yang kita cari berapa tinggi yang ini ketika kita tahu bahwa ini adalah H. Nah, maka kita pakai prinsip segitiga sebangun. Kalau kita pakai prinsip segitiga sebangun, kita perlu tahu yang kecil itu sama dengan H kurang E aksen. Maka kita boleh lakukan perbandingan B aksen yang kita cari, jadi B aksen berbanding H kurang E aksen sama dengan B per 2 berbanding dengan H. Maka kita dapat B aksen sama dengan B per 2 H dikali dengan H kurang E aksen. Karena dia ada 2 kali, maka menjadi B aksen sama dengan ini menjadi ini B aksen yang kita pakai yang warna hijau ini, jadi B aksen ini menjadi 2 kali B ini. Maka kita peroleh bahwa B itu sama dengan B per H dikali H kurang E aksen. Itulah B aksen. Kalau kita substitusi ke dalam ini dan kita hitung statis momennya, statis momen kita sama dengan Sx sama dengan integral daripada kita punya B aksen kali dy, atau saya tulis dulu integral dA. Kalau kita substitusi menjadi integral dA, kita ganti dengan B aksen kali dy. Apa itu B aksen? Kita boleh B aksen menjadi sama dengan B per H dikali dengan H kurang Y aksen dikali dengan dy. Tapi batasnya kita lihat bahwa kita punya yang hitam ini mengecil dari kecil kemudian membesar. Jadi batas bawah adalah 0, batas atas adalah H. Maka kalau kita lakukan integralnya, ini integral terhadap dy, BH adalah konstanta, kita keluarkan aja. Integral 0 sampai H di mana H kurang Y aksen dikali dy. Maaf, H kurang Y aksen ya. Dalam hal ini menjadi di sini jadi Y ya. Jadi di sini menjadi Y. Ini tidak lagi ada aksennya ya. Ini menjadi Y. Oke. Kalau kita lakukan integral ini menjadi B per H, integral H terhadap dy hasilnya adalah HY. Integral Y sama dengan 1/2 Y pangkat 2. Batasnya dari 0 sampai H. Kita masukkan nilainya B per H, masukkan nilainya ke sini jadi H kali H pangkat. Jadi H kali H menjadi H pangkat 2 kurang ini input jadi 1/2 H pangkat 2. Kita input 0 di sini menjadi ini kurang 0. Maka hasilnya BH dikali dengan H per pangkat 2 kurang 1/2 H pangkat 2 hasilnya adalah 1/2 H pangkat 2. Maka kita bisa hitung. Oh, ada yang keliru. Apa yang keliru? Ini hasilnya menjadi 1/2 BH pangkat 2. 1/2 BH ya. Ada yang salah. Apa yang salah? Kita salah di sini, Bro. Ini adalah kita hanya menghitung luas ya. Kita hitung luas. Iya, masih hitung. Kita hitung luas. Jadi DA maka kita dapat luasnya jadi BH.
itu kita mendapatkan luas daripada segitiga sana. Benar ya luasnya? 1/2 BH. Nah, sekarang kalau kita mencari Sx sama dengan integral Y dA. Maka kita integral Y, kita ganti dA, kita ganti dengan, saya percepat sedikit, B kali dy, B aksen kali dy. Nah, batasnya adalah dari 0 sampai H. Oke. Nah, kalau kita lakukan integral yang ini menjadi BH, B aksen kita ganti, integral 0 sampai H, Y kali B per H, dikali dengan H kurang Y. H kurang Y. dy. Kalau kita boleh lakukan ini B per H kita keluarkan, karena konstanta. Y kita kali ke dalam menjadi YH kurang Y pangkat 2 dy. Oke. Sekarang kita lakukan integral. Kita peroleh sama dengan B per H, integral YH menjadi 1/2 YH 1/2H Y pangkat 2, integral terhadap Y pangkat 2, 1/3 Y pangkat 3, kemudian batas dari 0 sampai H. Nah, kalau kita selesaikan ini menjadi, ini B per H, kita input H ke sini menjadi 1/2 H dikali H pangkat 2 jadi H pangkat 3. Ini kita input jadi 1/3. Y kita ganti dengan H menjadi H pangkat 3. Kemudian kalau 0 kita input hasilnya adalah 0. Gini. Ya. Kita substitusi ke dalam 1/2 kurang dengan 1/3 sama dengan 1/6. Jadi BH dikali H pangkat 3/6. Maka hasilnya adalah, ini boleh kita coret tinggal 2, artinya 1/6 BH pangkat 3. Ini adalah kita punya Sx, status moment terhadap sumbu X. Coba kita lihat. Kita lihat bahwa sesungguhnya bahwa kalau kita tahu titik beratnya, titik berat segitiga di mana yang ini? Titik berat daripada segitiga sama kaki yang ini, kalau kita gambar gini, bahwa titik berat di sini itu tingginya adalah, ini berapa? H/3, ini 2H/3. Jadi kalau kita punya ini adalah B, ini adalah H, luas kita ini L-nya sama dengan, atau saya sering simbolkan A, sama dengan 1/2 BH pangkat 1, atau 1/2 BH. Nah, sekarang kalau kita bilang statis moment terhadap sumbu ini sebutlah sumbu X yang ini, sumbu X, maka Sx sama dengan luas dikali jarak ke sumbu X. Jadi luasnya adalah 1/2 BH dikali jarak. Jaraknya adalah H/3. Hasilnya adalah BH pangkat 2/6. Ini terbukti. Oke? Nah, jadi sesungguhnya bahwa apa itu statis moment? Luas dikali jarak ke titik pusat penampangnya. Luas kali jarak yang dimaksud sumber referensinya, misalnya Sx terhadap kita punya sumber pusatnya. Contoh ini, Jadi kalau kita cari yang ini, statis moment terhadap sumbu X artinya adalah luas ini dikali jarak dari pusat penampang itu ke sumbu yang kita mau hitung, ke Sx-nya. Itulah yang namanya statis moment. Statis moment adalah luas dikali jarak dari pusat penampang ke sumbu referensi yang kita hitung. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau statis moment terhadap sumbu pusat penampangnya? Nah, kita coba hitung. Terhadap sumbu pusat penampangnya, kita ambil yang paling gampang, segi 4, yang persegi. Ini saya ngambil yang persegi, segi panjang aja, gini. B. Ini B, lebarnya adalah B, ini saya pelan-pelan, B. Ini H. Kita mau cari berapa statis moment terhadap sumbu pusat penampangnya. Ini saya pusat penampang di sini. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Di mana kalau kita ini berarti ini adalah jarak-jaraknya, ini menjadi H/2, ini H/2. Gitu ya? Oke.
Ini lebarnya menjadi ini B per 2, ini B per 2. Sekarang kita mau cari berapa statis momen terhadap sumbu pusat X itu. Yang itu. X-nya yang itu ya. Oke. Maka kita caranya sama, simple. Kita ambil sampel kecil di sini, elemen kecil di sini. Tebalnya sebesar dy, maka luas ini adalah dA sama dengan lebarnya adalah b dikali dy. Oke? Ya, itu adalah dA, b kali dy. Sekarang kita hitung, sx sama dengan integral daripada y, ini y-nya, saya ganti warna, ini y. Jadi y dikali dA. Nah, sekarang kita lakukan, y adalah, ini dA adalah b kali dy, maka integral y dikali dengan b dikali dy. Batasnya dari mana? Karena sumbu pusatnya di sini, berarti kita dari ke bawah min h per 2 disampai dengan h per 2. Jadi kita dari sini sampai sana. Jadi bergerak ke bawah, min ke atas positif. Oke. Maka jadinya min h per 2 sampai h per 2. Oke, kita integral sama dengan, kalau y b kita integral, b adalah konstanta, kita keluarkan aja dulu b, integral y dy. Ini min h per 2 sampai h per 2. Kalau kita integral y-nya menjadi 1/2 y pangkat 2. Batas dari min h per 2 sampai h per 2. Kalau coba kita input ke dalam, kita masukin h per 2 jadi 1/2 h per 2 pangkat 2. Kemudian kurang, kita 1/2 dikali min h per 2 pangkat 2. Nah, apa yang kita peroleh dari sini? B. Kalau h per 2 pangkat 2 menjadi h per 4, kita kali 1/2 menjadi h pangkat 2 per 8. Min h per 2 kita pangkatkan 2, hasilnya positif. Jadi 1/4 h pangkat 2 dikali 1/2 menjadi h pangkat 2 per 8. Hasilnya adalah b dikali 0. Maka kita peroleh hasilnya adalah 0. Ternyata bahwa momen inersia terhadap sumbu pusat penampang adalah hasilnya sama dengan 0. Analoginya akan terjadi juga secara analogi kita akan peroleh bahwa SY akan sama dengan 0 juga. Tinggal kita buktikan. Jadi apa yang kita ambil dari sini? Berarti bahwa statis momen terhadap sumbu pusat penampang itu sama dengan 0. Oke, itu aja. Jadi kita punya pengetahuan 2. Kita bisa rumus statis momen sederhana. Jadi adalah luas dikali jarak dari pusat penampang ke sumbu referensi yang kita mau hitung. Ke sumbu yang kita mau hitung statis momennya. Jadi kalau SX berarti ke X, kalau SA berarti ke A. Kalau SY berarti jarak luas dikali dengan X, di mana X adalah jarak dari pusat penampang ke referensi yang kita mau hitung. Oke, nah sekarang begini. Kedua, kita punya pengetahuan tambahan. Kalau kita mencari statis momen terhadap pusat penampang dirinya sendiri, selalu hasilnya sama dengan 0. Jadi tidak usah dibahas lagi. Kalau kita bilang mau cari statis momen terhadap sumbu pusat penampang, itu pasti statis momennya sama dengan 0. Kecuali tidak di pusat penampang. Itu kata kuncinya. Oke? Jadi kata kuncinya bahwa statis momen terhadap sumbu pusat penampang, ini saya ganti simbolnya dengan X bar, selalu sama dengan 0. Oke, kalau itu sudah, kita masuk beranjak ke berikutnya adalah berikutnya tentang momen. Ini lebih seru, momen inersia. Momen inersia ini juga dikenal dengan momen kedua. Momen inersia juga diistilahkan dengan momen kedua. Rumusnya menjadi Ix sama dengan integral Y pangkat 2 dA.
Y sama dengan integral daripada X pangkat 2 dA. Ini yang kita sebut dengan namanya momen inersia terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y, di mana kita punya penampang kita masih pada yang ini. Nih. Jadi kita bisa mencari statis momen terhadap sumbu X adalah sama dengan luas itu dikali jarak pangkat 2. Itu kalau kita coba definisikan paling sederhana. Sama dengan luas kali jarak pangkat 2. Oke, nah sekarang kita mulai coba hitung start momen inersia kita. Kita mulai dari yang paling sederhana. Oke, kita punya penampang kita begini. Saya ngambil ini saya akan pelan-pelan. Oke. Kita sekarang sudah tahu tentang namanya sumbu pusat penampang. Oke, kita tahu. Jadi disinilah pusat penampangnya, ya. Ini sumbu X. Supaya lebih jelas itu saya pakai tanda barnya. Ini kita punya sumbu Y. Ini tanda barnya. Oke. Kemudian kita tahu bahwa ini tingginya ini adalah H/2, ini H/2. Ini adalah B/2, B/2. Sekarang kita tentukan untuk menghitung kita punya momen inersia. Caranya kita ngambil elemen paling kecil di sini lagi-lagi. Yang jaraknya dari sini ke sini itu adalah saya sebut dengan ini Y. Berapa luas yang ini? Ini luas ini sebut dA. dA sama dengan B dikali dy. Oke, sekarang kita hitung statis momen terhadap momen inersia terhadap sumbu X sama dengan integral Y pangkat 2 dA. Jadi kalau kita integral terhadap X, maka jarak ke X-nya yang dipangkatkan 2. Oke. Nah, baik, kita input dA adalah sama dengan B kali dy. Jadi integral Y pangkat 2 kali dA, dA adalah P kali dy. B kali dy. Batas dari mana? Karena terhadap sumbu pusat dari 0 min H/2 sampai H/2. Jadi min H/2 sampai H/2. Oke? Karena kita punya yang ini kita membesar di mana dari batas dari sini sampai sana. Kalau di bawah sini adalah min H/2 karena ini 0,0, maka di atas adalah H/2. Oke. Sekarang kita input. Kita selesaikan ini. Kalau B adalah konstanta, kita keluarkan aja dulu. Integral Y pangkat 2 dy. Ini min H/2 sampai H/2. Sekarang kita integral Y pangkat 2-nya. B sama dengan kalau kita integral jadinya apa? Jadi adalah 1/3 Y pangkat 3. Wah, mana DP ini? Y pangkat 3. Batas dari min H/2 sampai H/2. Oke, kita selesaikan ini. Kita input H/2-nya menjadi 1/3 H/2 dipangkatkan 3. Kurang 1/3 min H/2 dipangkatkan 3. Gini. Coba kita input jadinya adalah sama dengan B H pangkat 3 tetap H pangkat 3. 1/2 pangkat 3 sama dengan 1/8. Nah, 1/8 jadi menjadi ini kalau kita ini 1/3 dikali H pangkat 3/8 kurang ini 1/3 min H pangkat 3, hasilnya tetap min H pangkat 3. Jadi min H pangkat 3 per 1/2 dipangkatkan 3 1/8. Oke. H pangkat 3 kita keluarkan menjadi B, sini H pangkat 3. 1/3 dikali dengan 1/8, hasilnya 1/24. Min 1/3 kali
min 1/3 kali min H min 1/8. Hasilnya tambah 1/24. Kalau kita jumlahkan menjadi IX sama dengan 1/24 tambah 1/4 sama dengan 2/24 sama dengan 1/12. Jadi maka 1/12 PH pangkat 3. Ini yang sering kalian jaga lihat bahwa IX sama dengan 1/12 BH pangkat 3. Itu dapatnya dari situ ceritanya. Oke? Cara yang sama bisa kita lakukan, analoginya sama. Kalau kita lakukan dengan cara misalnya kita mau cari IY, kita ambil sampel yang kecil juga di sini begini. Ini lebarnya adalah DX. Luas ini menjadi adalah ini DH atau sama dengan H dikali DX. Maka kita bisa lakukan dengan cara yang sama. Kita bisa lakukan IY sama dengan integral X pangkat 2 DA. Nah, kita bisa lakukan X pangkat 2 integral X pangkat 2 DA kita ganti dengan H kali DX. Kita ganti dengan H kali DX. Batas dari mana? Dari min B/2 sampai B/2. Jadi kita lakukan jadi min B/2 sampai B/2. Kalau ini kita selesaikan dengan cara seperti tadi, kita akan peroleh 1/12 B pangkat 3H. Itu adalah IY. Jadi ini IX ini hasil terhadap sumbu pusat penampang. Oke? Mudah tidak? Mudah. Oke? Mari kita masuk ke hal yang lebih asik gitu. Mantap, Kayak menarik banget mata kuliah ini ya, gitu. Kita masuk ke berikutnya, kita ambil yang agak sulit sedikit, segitiga. Kita ambil segitiga. Oh, jangan warna ini. Warna lain lah gitu. Ambil segitiga. Oke. Segitiga kita ini punya dimensi, ini adalah B, tingginya adalah H. Kalau kita buat pusat penampangnya adalah sumber referensinya di sini, pusat penampangnya di sinilah gitu ya. Ya. Dan yang satunya di sini. Oke? Sebutlah itu adalah ini X, ini adalah Y. Y bar atau X bar. Oke? Nah. Di mana kita tahu bahwa ini saya hapus saja. Karena saya hapus ini H, ini 2H/3. Ini adalah H/3. Ini menjadi B/3. Ini 2B/3. Sekarang ditanya berapa momen inersia terhadap sumbu pusat penampangnya. Nah, kita lagi-lagi asik. Kita ambil segmen kecil di sini. Saking kecilnya ini kita sebut DY. Ini jarak dari pusat di sini ke sini kita sebut Y. Maka luas yang kecil itu kita bisa tahu bahwa luas kecil itu adalah DA. Besarnya sama dengan kita punya lebar. Ini adalah, ini sebutlah B aksen lebarnya. Ini B aksen. Berarti kita B aksen kali DY. B aksen sudah sebelumnya kita sudah pernah turunkan di sini. Jadi B aksen sama dengan, kita sudah pernah hitung B aksen kita sama dengan
B per H dikali H kurang Y. Oke? Ya. Sekarang kita, ini kalau ini nggak begitu, salah. Ini adalah, kita turunkan ya, jadi ini sebetulnya 2H per 3 kurang Y. Nah, jadi caranya gini, kita punya segitiga, ini saya segitiga, gambar kembali segitiga dulu. Ini kita punya B, ya. Ini panjang ini dari sini ke sini, itu hanya 2 per 3, 2H per 3. Ya. Dan kemudian kita punya X yang ini. Misalnya kita punya, ya ini kita tidak tahu, ini Y kita di sini, ini Y. Saya kasih berdiri saja. Ini segitiga kita begini. Nah, ini adalah kita punya lebar bawah, gambar utuh aja. Oke. Ini kita punya B aksen. Jadi kita punya sini adalah kita punya ini B aksen. Lalu ini X kita. Tingginya ke sini adalah 2H per 3. Kita punya Y yang ini. Maka pertanyaannya, ini B aksen sama dengan berapa? Maka kita bisa dapat bahwa B aksen kita itu adalah berbanding dengan tinggi di mana 2H per 3 kurang Y. Ini berbanding 2H per 3 kurang Y. Akan sama dengan total tingginya, ini adalah B, lebarnya adalah B, jadi B berbanding, ini B bukan B aksen, ini B berbanding dengan H, gitu. Maka kita peroleh jadi B aksen kita sama dengan ini, ya. Ada B per H dikali 2H per 3 kurang Y. Nah, kalau kita sudah punya itu, mari kita integral. Sx kita sama dengan, ya. Oh, yang mana? Mana? Oh, ini B per H. Oh, oke. Jadi prinsipnya adalah segitiga sebangun, artinya segitiga yang kecil berbanding segitiga yang besar. Jadi segitiga yang kecil ini, itu perbandingan adalah B aksen berbanding tinggi itu. Oke, tinggi itu adalah 2 per 3 kurang Y. 2 per 3 kurang Y. Oke, bisa terima? Oke, bagus, mantap. Nah, selanjutnya berbanding dengan yang besar ini. Jadi adalah B berbanding tingginya H. Jadi makanya ini berbanding B berbanding H. Bisa? Oke, maka hanya dapat, jadi B aksen sama dengan B per H dikali 2 per 3 kurang Y. Bisa? Oke. Ini bagus yang kayak gini nih. Integral Y pangkat 2 dA. Maka kita tahu kita punya ini Y pangkat 2 dA kita adalah B dikali dy. Jadi B aksen. Nah, sekarang Y pangkat 2 B aksen adalah B per H dikali 2 per 3H dikurang Y kali dy. Batasnya dari mana? Dari yang bawah min H per 3 sampai 2H per, jadi min H per 3 sampai 2H per 3. Oke? Nah, sekarang kita bisa, BH itu adalah konstanta, kita keluarkan B per H, integral menjadi Y pangkat 2, kita kalikan ke dalam aja ya. Menjadi 2 per 3H Y pangkat 2 kurang Y pangkat 3 dy. Di mana ini min H per 3 sampai 2H per 3. Oke, mantap. Sekarang kita lakukan ini B per H. Ini adalah IX. Integral 2H per 3 Y pangkat 2 sama dengan, jadi 2H per 3 sepertiga Y pangkat
3 kurang, lo kok pangkat, salah. Ini kali H ya, ini pangkat, pangkat 2 dan pangkat 3. Oke. Sekarang kita integral Y pangkat 3 menjadi 1/4 Y pangkat 4. Batas dari 0 sampai, batas dari min H per 3 sampai 2H per 3. Oke. Sekarang kita coba input. 2H per 3 dikali 1/3 berarti 2H per 9. Sekarang 2H per 3 pangkat 3 kurang 1/4 dikali 2H per 3 pangkat 4 kurang, kita masukin ke ini min H, jadi 2H per 9 dikali min H per 3 pangkat 3, kemudian kita kurang dengan 1/4 min H per 3 dipangkatkan 4 gitu ya. Dah. Oke, ini B per H, kita buka. 2H pangkat 3 dikali 2/3 dipangkatkan 3 dapat berapa? 8/27. Jadi H pangkat 3 dikali H menjadi H pangkat 4. Jadi 2 kali 2 menjadi 4. Jadi 4 H pangkat 4 berbanding, bukan 2 kali 2, salah. 2 kali 8 ya. Jadi 16. H pangkat 4. H pangkat 1 dikali H pangkat 3 sama dengan H pangkat 4. 9 dikali dengan 27. Berapa? Pakai kalkulator. Berapa? Hitung. Masa? 240 27 dikali 9 243 kurang. Sekarang H pangkat 4 jadi 16 ya. H pangkat 4 per 3 pangkat 4 81. 81 kali 4 dapat berapa? 324. 16 H pangkat 3 kurang 324. Oke. Kurang 2H kali H pangkat 3 menjadi 2H pangkat 4 per, kalau min dipangkatkan 3 tetap min ya. 3 pangkat 3 20 kali 9 dapat 243 kurang min H pangkat 4 hasilnya adalah positif. Oke, pintar anakku. Menjadi H pangkat 4 per 4 kali 3 pangkat 4 berarti 3 pangkat 4 berapa? 81 kali 4 apa? 324. Oke, pintar. Sekarang kita bisa kurangi B per H. Oke. Sekarang yang sana bisa kita, ini 243 sama-sama. Kita boleh jumlah min jadi plus. 16 tambah 2 dapat 18 per 2 3 H pangkat 3. Min sana min jadi plus juga. Ya. Jadi menjadi 16 min 16 tambah 1 tinggal 15. H pangkat 3 per 324. Coba dilakukan pengurangan. Dapat berapa? Aduh ya. Oke. Nah, jadi maaf ada lompatan nanti ya, ada lompatan. Tapi nanti file ini saya kirim di grup. Jadi kalian ada yang terlompat, bagi yang lupa, mohon maaf saya tidak. Mungkin ada videonya lagi yang lain yang di sini yang ini. Oke, kita langsung ke sini aja dulu. Itu musibah yang tidak direncanakan. Jadi IX aksen itu sama dengan
Jadi kalau kita lakukan ini integral Y aksen, oh saya pakai ya, Y aksen pangkat 2 dA ditambah dengan integral 2Y aksen Y dA ditambah dengan integral Y pangkat 2 dA. Apa yang kita bisa lihat ini integral Y pangkat 2 dA. Ini saya karena terhadap ada Y-nya saya boleh keluarkan, ini menjadi 2 tambah 2 integral ini 2 Y aksen Y kali dA tambah, oke, 2-nya sudah keluar, 2 integral Y aksen Y dA tambah Y pangkat 2 dA. Kayaknya saya salah pilih simbol ini. Jadi Y aksen itu jarak, ini adalah konstanta. Saya harus definisikan dulu. Ini adalah konstanta. Ya, itu adalah konstanta. Bukan variabel, ya. Bukannya itu. Nah, jadi ini menjadi Y aksen pangkat 2. Oke? Jadi kalau ini Y aksen pangkat 2 ini sama saja dengan Y aksen pangkat 2 integral dA. Oke? Tambah ini karena Y aksen adalah konstanta integral Y dA. Tambah ini bukan konstanta. Ini menjadi integral Y pangkat 2 dA. Ini Y aksen adalah konstanta ya. Jadi apa artinya ini Y aksen pangkat 2 dikali dengan A kalau kita integral. Ini 2 kali Y aksen apa nih? Y dA. Y dA adalah statis momen. Ditambah dengan ini apa? Itu adalah momen inersia Ix pangkat 2. Coba apa yang kita bisa lihat di sini bahwa jadi Ix aksen itu sama dengan itu konstanta luas dikali jarak pangkat 2. Ya. Kemudian kalau kita lakukan ini S aksen itu adalah juga statis momen. Statis momen kalau kita lakukan ini statis momen, kita kalikan jarak ke ini, maka ini hasilnya gimana saya cerita ini. Harus ini menghasilkan suatu nilai, ini hasilnya menjadi sama dengan 0. Jadi sehingga tinggal Y aksen pangkat 2, saya pakai warna ini. Jadi Y aksen pangkat 2 kali A tambah Ix pangkat 2. Ini. Oke. Jadi begini. Apa artinya ini? Artinya bahwa kita bisa melakukan rumus ini menjadi, saya tulis jadi begini rumusnya. Jadi rumus ini saya salah memilih persamaannya, simbolnya, maka kita bisa dapat Ix sama dengan ini luas kali jarak pangkat 2 ditambah dengan inersia, itu kita sebut dengan inersia pribadi. Wah, ini tidak pangkat 2 Ix ya gitu. Jadi ini rumus yang nanti kita akan pakai kalau kita punya penampang kita ternyata misalnya bentuknya tidak beraturan seperti ini. Oke, kita akan lakukan dengan cara adalah AX pangkat 2 ditambah inersia pribadi. Luas kali jarak pangkat 2 yang pribadi. Cuma saya ingin yang satu ini dulu. Saya mau ini. Ya, jadi mengapa alasannya ini sama dengan 0? Tahu alasannya 0? Karena Sx ini, supaya kalian tahu kenapa ini 0, Sx ini terhadap sumbu pusat penampangnya dia. Oke? Kita sudah buktikan di sebelumnya bahwa kalau kita cari statis momen terhadap sumbu pusat penampangnya sendiri sama dengan 0. Kita sudah buktikan di sini. Oke? Mana ini? Nah, ini ya.
kita buktikan kalau kita terhadap sumbu pusat penampang sendiri, maka dia akan sama dengan 0. Akhirnya, mengapa ini 0? Ini saya tulis saja di sini ya. Karena ini statis momen terhadap sumbu pusat penampang. Ini artinya bahwa ini statis momen terhadap sumbu pusat penampang. Makanya mengapa saya tadi hitung sebelumnya bahwa momen ini statis momen terhadap sumbu pusat penampang sama dengan 0. Tujuannya saya hanya ingin menurunkan persamaan ini. Sehingga kalian tahu bahwa persamaan ini ceritanya begini dapatnya. Oke? Nah, intinya dari cerita saya yang panjang tadi, ceritanya saya cuma ingin keluarkan rumus yang ini. Oke? Ya. Resumenya gini. Jadi kita punya pertama kita punya tentang luas. Luas itu adalah A integral dA. Kedua kita punya statis momen atau momen statis Sx sama dengan integral Y dA dan Sy sama dengan integral X dA. Selanjutnya kita punya titik pusat penampang. X bar sama dengan Sy dibagi A. Dan Y bar sama dengan Sx dibagi A. Keterbalikannya ya. Kemudian kita punya namanya momen inersia. Rumusnya adalah Ix sama dengan integral Y pangkat 2 dA. Iy sama dengan integral X pangkat 2 dA. Kemudian kita punya Ixy sama integral X kali Y dA. Dan kita punya inersia polar sama dengan Ix tambah Iy. Dan kita momen inersia untuk penampang majemuk kita punya rumus Ix sama dengan Ix pribadi ya, saya terus X pribadi kalau dia jadi kita cerita apa ini X pribadi ditambah dengan luas kali jarak pangkat 2, jarak pusatnya ke pangkat 2. Iy sama dengan inersia Yp pribadi ditambah dengan luas D kali X bar pangkat 2. Itulah rumus yang kita. Apa itu inersia pribadi? Adalah momen inersia terhadap dirinya sendiri. Misalnya kalau dia bentuknya seperti ini, maka berarti penampang ini kita akan bagi 2. Kemudian inersia dia sendiri yang ini dan inersia dia sendiri yang ini. Itu yang namanya inersia pribadi. Nah, sebagai contoh kita cobakan. Kita ngambil ini contoh ya, contoh. Kita agak ngebut ini ya. Misalnya kita punya penampang kita begini. Saya ambil dulu yang persegi ya, yang gampang-gampang. Ya.
Misal kita punya penampang demikian, kita punya dimensi. Ini misalnya, maunya berapa? 20 mm, 2 cm. Ini tebal ini, maunya berapa? 30 mm. Panjang ini maunya berapa? 100 mm. Kita punya yang ini misalnya 50 mm, ini 50 mm. Tentu ini 20 mm. Oke. Sekarang pertanyaannya adalah IX sama dengan berapa? IY sama dengan berapa? IXY sama dengan berapa? Oke? Ya, penyelesaian. Ini contoh ini saya putuskan videonya, baru nanti kita rekam baru supaya tidak terlalu besar yang upload. Saya putuskan ya.